Pria ini seorang ilmuwan. Waktu dia lagi ngelakuin eksperimen, bayinya yang penasaran malah naik ke meja eksperimen. Terus tiba-tiba ada sinar laser yang langsung kena ke jidat si bayi. Tapi anehnya si bayi nggak kenapa-napa, malah balik duduk santai di strollernya, seolah nggak terjadi apa-apa. Besoknya si pria mulai ngerasa ada yang aneh. Dia coba gendong bayinya, tapi herannya si bayi nggak bisa diangkat sama sekali. Berat banget, padahal baru umur 2 tahun. Terus kejadian makin aneh, waktu microwave di rumahnya nyala dan ngeluarin semacam gelombang biru, si bayi cuma nunjuk doang ke arah gelombangnya. Dan anehnya, gelombang itu diserap masuk ke tubuhnya. Mainan yang dia pegang juga ikut kesedot. Seketika, bayi dan mainan itu jadi membesar. Saking kagetnya, dogi mereka sampai teriak ke gonggong. Tapi bukannya panik, pria ini malah seneng banget ngelihat anaknya jadi raksasa. Ada bayi raksasa yang tingginya sampai lebih tinggi dari gedung-gedung. Bahkan pas dia melangkah pelan aja, tanahnya langsung gempa. Orang-orang semua panik dan buru-buru lari, takut kelindes sama bayi ini dan jadi gepeng. Terus ada truk gede banget yang gak sengaja nginjek mainan si bayi. Dan si bayi pun kepleset terus jatuh. Dia langsung celingak-celinguk nyari sesuatu di antara kerumunan orang. Tiba-tiba ada mobil lewat, langsung dia diambil sama si bayi dan mau dimasukin ke mulut. Orang di dalam mobil langsung panik banget. Setelah digigit 2 kali, si bayi nyadar mobil itu keras banget, gak bisa dikunyah. Akhirnya malah dijadiin mainan roller coaster. Abis itu si bayi naruh mobil itu di papan iklan tinggi banget, lalu diem aja ngeliatin mobil itu jatuh dari atas. Tapi sebelum mobil itu nyentuh tanah, bayi itu sigap banget langsung nangkep mobilnya dan akhirnya nyelamatin si supir. Bocil cowok ini makan semangka tanpa buang bijinya. Besoknya semangka tumbuh dari hidungnya. Jadi awalnya dia cuek makan semangka, bijinya ditelan semua. Besoknya dari hidungnya keluar batang semangka. Ternyata biji-bijinya numbuh di perut dan terus merambat keluar. Dia coba cabut, malah tumbuh bunga. Makin panik dong, karena gak berhenti tumbuh. Dia ke sekolah bawa-bawa batang semangka. Gurunya kesel, kirain iseng, langsung tarik batang di hidungnya. Keluar jus semangka manis. Karena aneh banget, dia dibawa ke UKS. Pas dicek, matanya berubah jadi biji semangka, mulutnya isinya daging semangka juga. Dokter coba potong batangnya, tapi makin dipotong makin banyak. Akhirnya keluarin gergaji. Si bocil kabur, tapi perutnya malah berubah jadi semangka gede. Tiba-tiba dia ikut lomba lari, dan karena bentuknya udah kayak bola, dia tinggal ngegelinding sampai finish. Dan dia akhirnya menang lomba. Terus dia ikut berbagai lomba lagi, semua dimenangin. Tapi pas lagi happy-happynya, tangannya tiba-tiba masuk ke tubuhnya, badannya jatuh ke tanah, dan ya, badannya malah pecah jadi semangka. Tiba-tiba seekor nyamuk raksasa nyeruduk cowok ini dan langsung nyedot darah dari jantungnya. Soalnya cowok ini bukan orang biasa, dia tukang bersihin hama. Serangga apapun di depan dia auto digeprek. Kalau ada laba-laba di tembok, dia langsung semprot sampai mati. Sampai suatu hari dia dapat orderan ke pabrik tua yang udah diubah jadi kolam. Tapi ternyata hama yang dimaksud bosnya bukan serangga, tapi manusia, yaitu sekelompok tunawisma. Awalnya dia nolak, tapi begitu lihat koper penuh uang, dia langsung galau berat karena duit itu cukup buat pensiunan. Besoknya dia racunin makanan para tunawisma dan mereka semua mati, bersih tanpa jejak. Tapi sejak itu hidupnya penuh horor. Digigit tikus raksasa lah, disedot nyamuk jumbo lah. Akhirnya dia nyari bantuan psikolog, tapi pas tidur dia malah bangun dalam ukuran sekecil nyamuk. Tiba-tiba ada cewek masuk, ngira dia nyamuk beneran, langsung digeplak dan dibikin gepeng. Di dunia yang absurd ini, ada cewek yang lebih tinggi dari gedung 20 lantai. Dia santai banget ngeluarin HP kelincinya. Terus pas lampu hijau nyala, dia langsung nyebrang jalan bareng temennya. Dan semua mobil berhenti. Dan orang-orang ngelihat itu kayak hal biasa. Di taman, ada cewek lain juga yang tiduran sambil lihat bunga. Pas dia minum air panas, dia hembusin hawa panas yang bikin topi cewek di kapal terbang. Pas makan siang, para raksasa duduk di atap gedung, makan dari piring raksasa dan senyum puas. Sekarang kota penuh dengan cewek raksasa. Di pertandingan bola, cewek raksasa yang gak dapet tiket nonton dari luar stadion, pas tim favoritnya gol, dia loncat kegirangan dan stadion jadi goyang. Di sisi lain kota, ada juga cewek raksasa yang lupa makeup. Dia berdiri di depan gedung, jepit bulu mata, pakai blush on dan lipstick. Setelah benerin rambut, dia pun baru pergi. Bayangin ada pria yang setiap kali ngerasa sakit langsung muntahin koin emas dari mulutnya. Tapi hati-hati, makin serakah makin cepat kena karmanya. Jadi ceritanya cowok ini baru turun dari pesawat
Pas buka koper di rumah, isinya bukan baju, tapi manusia. Tubuhnya kepelintir parah, dan pas digeser dikit, pria itu ngeluh kesakitan, lalu keluar koin emas. Pria itu bilang setiap dia sakit, dia bakal keluarin emas. Si cowok bingung, tapi temennya malah punya ide aneh, bikin si pria kesakitan terus biar dapat emas lebih banyak. Mereka mulai nyisa si pria pakai berbagai cara, dari yang ringan sampai yang brutal. Awalnya si emas terus ngalir, mereka kayak mendadak, tapi makin lama makin edan. Temennya pakai alat strum dan nyetrum kuping si pria sampai koinnya muncrat gila-gilaan. Tapi benar kata pepatah, keserakahan tuh bahaya. Pas pria itu udah sekarat, si cowok nyoba berhentiin temennya, tapi dia malah dipukul dan jatuh dari tangga. Pas tinggal 2 orang, si pria di koper berubah jadi asap putih dan muncul makhluk serem yang langsung jeblosin mereka ke koper. Endingnya, mereka berdua jadi isi koper dan dikirim balik ke bandara. Nenek yang duduk di kursi roda ini lihat sepatu baletnya jatuh di depan. Refleks dong, langsung dia ngegas kursi rodanya buat ngambil. Tapi pas dia mau ambil, ada mobil pembersih lewat. Panik, dia tarik mobilnya pakai pita supaya sepatunya nggak kesedot. Tapi malah dia yang keikut ketarik dan nyangkut ke mesin. Mesin ngebul. Tiba-tiba, dia udah ada di jalan tol turunan. Langsung meluncur ke arah jurang. Ternyata dia cuma halu. Dia cuma turun 1 anak tangga doang. Balik lagi dong ke dunia nyata. Mobil pembersih udah mau nyedot sampah. Tiba-tiba si nenek berada di jalan lagi. Si nenek langsung ngejar mobil sampah, lompatin rintangan, bahkan tiang listrik. Kursi rodanya di kayu kayak atlet olimpiade. Dia copot kaktus dari kepalanya, dilempar, malah jadi bola dan kesedot mobil. Di matanya, mobil itu berubah jadi monster tentakel yang mau nyergap dia. Nenek makin panik, dikejar-kejar, sampai akhirnya dia pasang roket di kursi rodanya, bikin mobil dari rongsokan di udara dan kabur ngebut. Tapi di depan muncul tangan kucing raksasa dari tanah. Ternyata itu cuma suster dari rumah sakit yang mau ngajak si nenek minum obat. Ternyata nenek ini punya delusi, selalu ngerasa diserang. Dulu dia penari dan sepatu balet itu adalah hidupnya, makanya dia berjuang buat ngambil sepatu balet itu. Akhir cerita, si nenek loncat dari jurang khayalannya demi sepatu dan bangun di bawah tangga. Untung susternya baik dan dia malah ngasih sepasang sepatu balet baru ke si nenek. Nenek terharu banget dan senang. Cowok ini lapor ke petugas kalau pacarnya jatuh dari tebing dan minta tolong buat diselamatin. Pemadam kebakaran langsung datang ke lokasi dan lihat seorang cewek tergeletak di bawah tebing, gak bergerak sama sekali. Dari ketinggian, mereka mikir kemungkinan buat selamat itu kecil banget. Akhirnya, salah satu petugas diturunin buat ngecek. Pas lagi proses penyelamatan, polisi juga datang karena ada laporan dari saksi mata yang bilang cowok ini dorong pacarnya dari tebing. Polisi langsung tahan cowoknya dan mulai nanya-nanya kronologinya. Cowok itu bilang hubungnya emang gak baik dan hari itu mereka mau putus. Tapi ceweknya nggak sengaja jatuh. Tapi waktu polisi minta lihat foto pacarnya, cowok ini malah bilang dia nggak punya foto, tapi bisa kasih link. Polisi langsung bingung, link apaan? Sementara itu, petugas pemadam yang udah sampai di bawah tebing coba panggil-panggil ceweknya, tapi nggak ada respon. Pas mereka balikin badan ceweknya, mereka langsung kaget. Ternyata itu bukan manusia, tapi boneka realistik. Semua langsung shock. Polisi pun akhirnya sadar, maksud link yang cowok tadi bilang itu ternyata link pembelian boneka. Setelah tanya ke psikolognya, ternyata cowok itu punya gangguan psikologis. Dia nggak bisa pacaran sama manusia, jadi dia beli boneka buat dijadiin pacar. Nah, karena mau putus, dia buang bonekanya dari tebing biar bisa move on. Petugas akhirnya bantu cowok itu dengan berpura-pura seolah-olah mereka lagi menyelamatkan pacar sungguhan, pakai adegan CPR dan segala macam. Mereka semua acting total, cuma cowok itu aja yang serius percaya. Tapi akhirnya cowok itu sadar, berhasil move on, dan katanya sih siap beli pacar baru lagi. Keren banget, pria raksasa ini naik lumba-lumba keliling laut, nyedot angin topan pakai mesin, terus sedot polusi dari pabrik pakai mulut, kayak vacuum cleaner. Nggak cukup di situ, dia juga nyerap panas matahari di gurun pakai solar panel. Baterainya cukup buat nyalain bumi bertahun-tahun. Bahkan kalau ada virus di komputer, dia masuk ke dunia digital buat mukulin virus sampai hancur. Keren ya, kerjaannya keliling bumi, selamatin lingkungan, dan bersihin dunia digital juga. Ada pria raksasa yang kerjaannya bisa bikin orang geleng-geleng. Tiap pagi kerjaannya ngeratain bukit pakai palu, nebangin semua pohon, terus bikin jalur darat di gunung biar bisa dipakai buat main ski. Abis itu dia potongin pohon-pohon raksasa di hutan, terus dia nyedot air dari sungai buat nyiram pohon. Nah, lagi asik nyiram, tiba-tiba muncul sekumpulan manusia suku pedalaman. Mereka kaget lihat pria ini segede itu, dikira lagi pipis dong. Langsung panik, mereka ngangkat senjata. Tapi pas tahu pria ini cuma nyiram pohon, mereka malah sujud, ngira dia dewa. Si pria pun akhirnya dadah-dadah dan lanjut kerja lagi.
Gara-gara pulang telat, pria ini nyaris mampus di tangan istri raksasanya. Jadi, cewek raksasa ini ngejar suaminya yang ketakutan sampai ngumpet di belakang tong sampah. Tapi si cewek langsung angkat tong itu mau dilempar ke suaminya. Si suami buru-buru jelasin, katanya cuma pulang telat, nggak macem-macem. Tapi si cewek udah terlanjur ngamuk. Pas mau digencet, tiba-tiba muncul Superman yang nyuruh cewek itu nyerah. Katanya kalau nggak nurut bakal diubah jadi cewek biasa. Tapi bukannya takut, si cewek malah ngedorong si Superman jauh-jauh. Belum puas, si raksasa balik ngejar suaminya lagi. Tapi Superman bangkit dan nembak laser sampai bikin si cewek kabur. Tapi belum kelar, suaminya malah sedih gara-gara mobil barunya gepeng kegencet. Baru mau galau, tanah bergetar. Si cewek balik lagi dan langsung nyekek suaminya. Warga panik lari tunggang langgang. Dia pun menuju gedung, siap nginjek semua orang. Polisi panik telepon minta bantuan. Tapi Superman datang. Dia udah manggil jet tempur. 2 rudal langsung ditembak ke si cewek. Semua mikir dia udah KO. Tapi ternyata tangannya muncul dari puing-puing. Dia balik ke suaminya, siap diremuk. Nah, ternyata sehari sebelumnya si suami nyiptain mesin pembesar tubuh. Si cewek nggak percaya, malah nekat nyalain mesinnya. Akhirnya dia jadi raksasa. Endingnya Superman lagi-lagi nembak laser ke si cewek. Tapi bakal balik normal lagi nggak ya? Ada susi kutukan yang tiba-tiba gigit mulut seorang wanita dan narik lidahnya. Gak lama susi lain muncul dan ikut gigit. Di tempat lain, seekor cumi panggang bermutasi, datang ke meja makan dan bikin semua susi berubah bentuk jadi makin menyeramkan, kayak punya bilah tajam. Tapi pria ini santai aja makan susi-susi itu tanpa sadar bahayanya. Tapi setelah beberapa saat, mulutnya mulai ngeluarin cairan aneh dan susi-susi itu malah tertawa. Terus muncul pengemis gondrong yang makan susi juga, tapi dia malah berubah jadi monster ikan yang muntahin nasi. Terus nasi itu nyatu dan jadi sushi raksasa. Sushi gede itu mulai nyerang wanita superhero ini pakai meriam dan rantai perak. Tapi tiba-tiba muncul sushi kecil yang bantu ngikat monster ikan. Di saat monster itu udah gak bisa gerak, wanita superhero ini langsung nendang monster itu sampai dia terpental dan hilang dari muka bumi. Di tengah kota yang sibuk, tiba-tiba muncul seekor bintang laut raksasa. Warnanya ngejreng, matanya cuma satu, dan bisa ngeluarin sel-sel aneh dari tubuhnya. Siapapun yang kena sel itu langsung dikendalikan kayak zombie. Pas monster bintang laut mulai goyang-goyangin badannya, warga langsung kabur ketakutan. Tentara datang buat hancurin dia, tapi peluru sama sekali nggak mempan. Lagi panik-paniknya, monster ini malah ngeluarin ribuan sel dari tubuhnya, turun dari langit kayak hujan. Semua tentara kena, kota pun berubah jadi kacau. Beberapa menit kemudian, tentara yang udah kena kendali malah balik nyerang markas militer. Pria superhero ini coba tembak pakai senjata supernya, tapi tetap nggak ngaruh. Monster makin ngamuk, bahkan ngeroyok pria itu. Pas udah mau putus asa, muncullah cewek superhero juga yang bawa sinyal dan manggil pasukan tikus. Mereka rame-rame nyerbu monster bintang laut. Si cewek langsung tusuk mata si monster pakai tombak dan tikus-tikus itu masuk lewat matanya. Gak lama isi tubuh monster dilahap habis, sisa tinggal cangkangnya doang. Dan tikus akhirnya jadi pahlawan dunia dan umat manusia bisa hidup tenang lagi. Seekor tikus kecil minum cairan aneh, terus tiba-tiba jadi raksasa. Jadi ceritanya tikus ini nyolong obat ajaib, terus pas diminum dia berubah jadi tikus raksasa. 2 cowok yang lihat langsung kabur ketakutan. Pas lari mereka ketemu kucing yang bilang obat itu sebenarnya milik dia. Dan buat ngalahin si tikus, mereka harus cari robot legendaris, terus kasih si robot cairan itu. Masalahnya cowok itu nggak tahu di mana robotnya. Mereka langsung cari, sementara si tikus keliling cari anak nakal buat diinjek jadi gepeng. Si kucing nekat ngelawan buat ngulur waktu, tapi malah diinjek duluan sama si tikus. Untungnya pas tikus nginjek, obatnya jatuh. Cowok ini langsung ngambil, lari ke gang sepi, dan kucing kasih tahu kalau ada robot deket situ. Dia buka botolnya, tuang semua ke dalam mobil sampah, dan mobil sampah itu pun langsung transform jadi robot raksasa. Pertarungan pun dimulai, tikus nyerang duluan, tapi robot sigap ngehindar dan balas mukul. Si tikus akhirnya mental, balik ke ukuran semula, dan langsung digepengin sama robot. Ada cewek yang suaminya berubah jadi zombie, tapi dia nggak takut sama sekali. Malah mereka tetap tidur bareng. Dan tiap pagi, si suami zombie bangunin dia dengan manis. Ceweknya bahkan nyuruh si zombie sikat gigi dulu sebelum aktivitas. Biar nggak gigit orang, ceweknya kasih daging mentah buat sarapan. Si zombie juga perhatian banget, bantuin pegang hair dryer, gendong istrinya pas jalan-jalan, bahkan bawain tas pakai mulut. Tapi kalau si zombie mulai nakal, istrinya langsung kasih tamparan sayang. Malamnya, dia pasangin behel biar si zombie nggak gigit pas tidur. Tapi ternyata
setelah sebelumnya cewek ini juga udah jadi zombie dan waktu itu suaminya masih manusia dan selalu jagain dia. Bahkan pas tahu ada obat penawar di kota sebelah, dia rela berjuang dan ngelawan zombie lain demi nyelamatin istrinya. Sayangnya dia sendiri tergigit dan akhirnya berubah jadi zombie. Tapi sebelum itu dia sempat nyuntikin obat ke istrinya dan si cewek pun kembali jadi manusia. Sekarang gantian dia yang rawat suaminya yang udah jadi zombie.